لا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما شئت به. فقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Pada suatu masa yang jauh dalam rentang perjalanan sejarah manusia, para perawi hadis menuturkan kabar tentang seorang pemimpin akhir zaman yang akan muncul ketika dunia telah memasuki pusaran kegelapan moral, fitnah yang menghancurkan persatuan, dan kezaliman yang merayap dalam setiap lapisan kehidupan. Dalam suasana itu, manusia digambarkan hidup dalam keadaan saling curiga, saling bersaing secara tidak sehat, berebut kekuasaan, dan terseret dalam arus informasi yang tidak lagi dapat dipercaya. Para ulama menggambarkan masa itu sebagai masa ketika cahaya kebenaran tampak redup, bukan karena kebenaran itu lenyap, melainkan karena manusia tidak lagi mampu mengakui kehadirannya. Dalam keadaan seperti itu, riwayat hadis mengabarkan kemunculan seorang pemimpin dari keturunan Nabi terakhir. Ia dikenal oleh para sahabat sebagai Al-Mahdi, seorang lelaki yang akan dituntun oleh Allah untuk menegakkan kembali keadilan setelah dunia dipenuhi dengan penindasan. Kemunculannya disebutkan tidak terjadi melalui perebutan kekuasaan, tidak melalui kampanye, tidak melalui manipulasi politik, dan tidak pula melalui ambisi pribadi. Ia muncul sebagai sosok yang awalnya tidak mencari kedudukan apapun, namun Allah menata perjalanan hidupnya hingga manusia mendatanginya, memohon agar ia memimpin. Di antara riwayat yang banyak dikutip para ulama, disebutkan bahwa ia akan dibayat di dekat Ka'bah, di antara Hajar Aswad dan Maqam Ibrahim. Baiat itu bukanlah prosesi yang direncanakan, tetapi situasi yang terjadi karena kebutuhan zaman. Manusia mendatanginya dengan hati gelisah dan mata yang penuh harapan, karena mereka merasa tidak lagi sanggup menanggung beban kekacauan global. Ketika peristiwa agung itu terjadi, para ulama menyebutkan bahwa Allah akan menguatkan barisan sang pemimpin akhir zaman dengan kehadiran pasukan pilihan yang jumlahnya 313 orang. Jumlah ini mengingatkan orang beriman kepada bilangan pasukan Badar, pasukan kecil yang meraih kemenangan besar pada masa Rasulullah. Banyak peneliti hadis memandang bahwa kesamaan jumlah tersebut bukanlah kebetulan semata, melainkan pesan simbolis yang menggambarkan bahwa perubahan besar sering lahir melalui kelompok kecil yang memiliki integritas luar biasa. Para peneliti sejarah dan hadis menggambarkan bahwa 313 pendukung tersebut bukan prajurit dalam makna yang sempit. Mereka adalah manusia, pilihan yang memiliki kedalaman iman, kejernihan pandangan, keberanian moral, kemampuan kepemimpinan, serta ketangguhan spiritual yang luar biasa. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak sombong, tidak tertipu oleh gemerlap dunia, tidak gentar terhadap ancaman, dan memiliki komitmen teguh terhadap kebenaran. Mereka datang dari berbagai penjuru bumi, dari wilayah timur hingga barat, dari tanah Arab hingga negeri-negeri yang jauh, membawa latar belakang budaya yang beragam, namun memiliki kesatuan visi yang sama, yaitu membela keadilan. Narasi para ulama menggambarkan bahwa para 313 ini dipersatukan bukan oleh perjanjian duniawi, bukan karena kesamaan nasab, dan bukan pula karena keserakahan terhadap kekuasaan. Mereka dipersatukan oleh keterpanggilan batin yang seolah-olah ditanamkan oleh Allah dalam hati mereka.
ketika dunia diguncang berbagai krisis seperti ketimpangan ekonomi, peperangan antar bangsa, kerusakan moral, dan kebingungan manusia akibat banjir informasi yang menyesatkan, para pendukung itu merasa hati mereka tertarik menuju pusat pergerakan kebaikan. Para ulama klasik menggambarkan keadaan ini sebagai bentuk ilham yang diberikan kepada orang-orang pilihan agar berkumpul pada waktu yang telah ditetapkan. Beberapa ahli penelitian kontemporer yang mengkaji riwayat tentang 313 menyimpulkan bahwa mereka kemungkinan berperan sebagai kelompok inti yang menjalankan tugas strategis untuk membangun kembali tatanan masyarakat berdasarkan keadilan. Bukan berarti mereka superhero atau tokoh yang dianugerahi kekuatan luar biasa di luar batas manusia, melainkan manusia yang dipenuhi keberanian moral, kecerdasan sosial, dan ketajaman spiritual. Mereka mampu melihat kebenaran dengan jelas meskipun dunia berada dalam keadaan bingung akibat fitnah yang merusak persepsi. Kejernihan pandangan inilah yang menjadikan mereka layak menjadi pendukung utama. Dalam narasi yang sering dikutip ulama, 313 itu dipilih bukan berdasarkan kekuatan fisik semata, tetapi berdasarkan keteguhan jiwa. Penelitian terhadap teks-teks klasik menunjukkan bahwa setiap dari mereka memiliki sifat amanah, jujur, tidak menyimpang dari nilai yang diajarkan Rasulullah, dan mampu menghadapi tekanan besar tanpa kehilangan arah. Gambaran ini menunjukkan bahwa mereka adalah sosok pemimpin lapangan yang bisa diandalkan, bukan pengikut pasif. Mereka adalah manusia yang bekerja, bergerak, memimpin masyarakat, dan menegakkan keadilan dengan cara yang bersumber dari nilai-nilai luhur agama. Narasi tentang mereka tidak berhenti hanya pada sifat-sifat pribadi. Banyak ulama menuturkan bahwa 313 merupakan sayap kiri dan kanan Imam Mahdi dalam menjalankan misi besar untuk memulihkan keseimbangan dunia. Mereka menjadi pelindung yang menjaga Imam Mahdi dari berbagai ancaman, menjadi penasehat yang membantu merumuskan strategi, menjadi teladan bagi masyarakat, dan menjadi penghubung antara pemimpin akhir zaman itu dengan berbagai wilayah yang akan berada di bawah kepemimpinannya. Dengan demikian, mereka tidak hanya hadir sebagai pasukan, tetapi sebagai fondasi peradaban baru yang dibangun di atas nilai keadilan. Dalam banyak riwayat disebutkan bahwa masa itu adalah masa ketika dunia dipenuhi peperangan dan ketegangan antar bangsa. Namun, kehadiran 313 membawa harapan baru bahwa manusia dapat kembali pada keseimbangan. Para ahli yang meneliti hadis tentang akhir zaman melihat adanya pola bahwa sebelum munculnya Imam Mahdi, dunia akan mengalami kekacauan besar yang menyebabkan manusia haus akan pemimpin yang membawa kedamaian. Dalam keadaan itulah 313 menjadi tonggak kebangkitan. Kehadiran mereka memberi sinyal bahwa perubahan besar yang dijanjikan sedang dimulai. Beberapa narasi ulama menggambarkan bagaimana mereka menjalankan tugasnya. Mereka bergerak dari satu negeri ke negeri lain, menyebarkan pesan keadilan, menghapuskan penyimpangan yang merusak manusia, memulihkan kehormatan masyarakat, dan menenangkan jiwa orang yang gelisah. Dalam banyak analisis, perubahan sosial yang mereka bawa tidak dilakukan dengan kekerasan semata, tetapi dengan keteladanan moral. Mereka memperbaiki apa yang rusak, membangkitkan kembali apa yang ditinggalkan, menghidupkan semangat agama, dan mengembalikan manusia kepada fitrah mereka. Pada akhirnya, keberadaan 313 pendukung itu menjadi simbol bahwa perubahan besar dalam sejarah tidak selalu dimulai oleh jumlah yang besar. Terkadang, perubahan itu dimulai oleh kelompok kecil yang memiliki kejujuran, iman, keteguhan hati, dan keberanian untuk memikul tanggung jawab yang berat. Dan dalam kisah Imam Mahdi,
kelompok kecil itu adalah 313 manusia pilihan yang menjadi inti kebangkitan peradaban akhir zaman. Ketika cerita tentang 313 itu semakin menyebar dari mulut ke mulut, para ulama menggambarkan bahwa hati manusia mulai merasakan sesuatu yang telah lama hilang, yaitu harapan. Harapan itu muncul bukan karena mereka melihat kekuatan fisik atau kejayaan materi, melainkan karena mereka merasakan kehadiran kelompok yang memiliki kejujuran yang tidak dapat dibandingkan dengan apapun di dunia pada masa itu. Para peneliti sejarah sosial mencatat bahwa dalam banyak peradaban besar, kebangkitan moral seringkali dimulai oleh sedikit orang yang memiliki karakter kuat. Oleh karena itu, gambaran tentang 313 dianggap sangat masuk akal secara historis maupun spiritual. Dalam banyak narasi dijelaskan bahwa sebelum 313 itu berkumpul sepenuhnya, mereka menjalani perjalanan panjang yang penuh ujian. Ada yang meninggalkan tanah kelahirannya dalam keadaan kacau. Ada yang meninggalkan pekerjaannya demi mengikuti panggilan hati yang tidak dapat dijelaskan dengan logika duniawi. Ada pula yang kehilangan keluarga akibat fitnah yang menghantam dunia. Namun, satu persatu mereka tetap melangkah, seolah-olah ada kekuatan lembut yang menuntun kaki mereka menuju titik pertemuan agung itu. Dalam penelitian yang dilakukan para ahli mengenai riwayat tersebut, ada gambaran bahwa perjalanan 313 itu bukan perjalanan fisik saja. Mereka harus melewati perjalanan batin, menghadapi keraguan, mengalahkan hawa nafsu, dan memperkuat iman hingga mencapai tingkat keyakinan yang sangat teguh. Sebagian ulama menggambarkan bahwa sebelum mereka masuk ke dalam barisan Imam Mahdi, hati mereka telah ditempa sedemikian rupa sehingga ketika mereka bertemu pemimpin akhir zaman itu, mereka telah siap menjadi tiang penyangga dari misi besar yang akan berlangsung. Ketika mereka telah berkumpul, dunia digambarkan berada pada ambang ledakan konflik. Banyak negeri berselisih karena perebutan kekuasaan. Banyak bangsa terpecah karena perbedaan pendapat yang tidak pernah selesai. Dan banyak masyarakat kehilangan arah karena bingung membedakan mana kebenaran dan mana kebohongan. Dalam kondisi itu, 313 muncul sebagai kelompok yang memancarkan ketenangan. Mereka tidak berteriak. Mereka tidak membuat keributan. Mereka berdiri dengan penuh keyakinan, seolah-olah dunia yang sedang terbakar tidak mampu menggoyahkan keteguhan batin mereka. Dalam narasi ulama, muncul gambaran bahwa setiap dari mereka memiliki kedudukan tertentu dalam barisan tersebut. Ada yang menjadi penasihat, ada yang menjadi pengatur strategi, ada yang ditugaskan memimpin pasukan ketika diperlukan, ada yang menjadi penegak hukum, ada yang berperan sebagai pembimbing rohani masyarakat, dan ada pula yang menjadi penyambung pesan kepada berbagai negeri. Namun, semua peran itu tidak membuat mereka berselisih satu sama lain. Mereka menjalankan perannya dengan kerendahan hati, karena mereka sadar bahwa yang mereka jalankan bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk kepentingan seluruh umat manusia. Para peneliti sejarah mengaitkan gambaran ini dengan pola umum dalam peradaban, bahwa sebuah gerakan besar tidak akan berhasil jika para pemimpinnya saling berebut posisi. Namun, dalam kisah 313, tidak ada satupun yang berlomba-lomba menjadi yang paling berpengaruh. Mereka semua memahami bahwa mereka hanyalah alat untuk menegakkan keadilan. Mereka bukan tokoh utama. Tokoh utama adalah misi yang lebih besar daripada nama siapapun yang hidup pada masa itu. Beberapa riwayat menjelaskan bahwa 313 itu adalah orang yang mengerti bahasa hati manusia. Mereka memahami penderitaan orang miskin, memahami jeritan orang yang dizalimi, memahami ketakutan anak kecil yang hidup di tengah peperangan, memahami kesepian orang tua yang merasa terabaikan oleh keluarganya, dan
memahami kesedihan manusia yang kehilangan arah hidup. Penelitian kontemporer yang mempelajari narasi ini menyimpulkan bahwa kelompok seperti ini akan sangat dibutuhkan dalam perubahan global, karena tanpa rasa empati dan pemahaman terhadap manusia, keadilan tidak dapat ditegakkan. Ketika Imam Mahdi mulai mengemban tugasnya, 313 itu tidak hanya berada di belakangnya, tetapi berada di sekelilingnya, melindungi, membimbing, dan membersamai setiap langkahnya. Dunia pada masa itu tidak lagi bersifat sederhana. Banyak kekuatan besar saling berebut mempengaruhi opini publik. Informasi palsu tersebar dengan sangat cepat. Fitnah dapat menghancurkan reputasi seseorang hanya dalam satu malam. Dalam keadaan seperti itu, 313 menjadi pelindung yang menjaga sang pemimpin agar tidak terjatuh dalam perangkap dunia. Narasi para ulama menyebutkan bahwa mereka memiliki hati yang tidak terikat pada dunia. Mereka tidak mencari kekayaan. Mereka tidak mencintai kekuasaan. Mereka tidak mengejar pujian. Mereka bekerja tanpa mengharapkan balasan selain ridha Allah. Dalam beberapa riwayat dijelaskan bahwa mata mereka sering menangis pada malam hari, bukan karena kelemahan, tetapi karena kerinduan kepada keadilan yang akan dibangun oleh pemimpin mereka. Ada juga penjelasan ulama bahwa 313 memiliki kemampuan membaca situasi dunia dengan sangat jernih. Mereka tidak mudah tertipu oleh propaganda. Mereka dapat melihat fakta dengan ketajaman pikiran yang lahir dari iman yang kuat. Banyak penelitian modern yang menyoroti pentingnya kecerdasan moral dan kecerdasan sosial dalam kepemimpinan. Dan semua itu tampak tercermin pada kelompok ini yang dipilih oleh Allah untuk mendampingi Imam Mahdi. Ketika mereka bergerak bersama sang pemimpin, dunia mulai berubah. Mereka menghadapi para tiran dengan keberanian, namun mereka tidak memerangi orang yang tidak bersalah. Mereka menegakkan hukum, tetapi tidak dengan kekejaman. Mereka memberi nasihat kepada manusia, tetapi tanpa memaksakan. Mereka membantu orang yang menderita, tetapi tidak mengharapkan ucapan terima kasih. Dengan cara seperti inilah mereka menebar keadilan di berbagai wilayah bumi. Keberadaan mereka membuat banyak orang mulai tersadar bahwa dunia masih memiliki harapan. Ketika masyarakat melihat 313 itu berjalan di antara manusia, mereka merasakan kesejukan yang tidak pernah mereka rasakan sebelumnya. Para ulama menggambarkan bahwa hanya dengan melihat mereka saja, manusia dapat merasakan ketenangan. Hati yang keras menjadi lembut, jiwa yang gelisah menjadi tenang. Ini karena mereka membawa aura keadilan yang memancar dari hati yang jernih. Narasi ini masih dapat dilanjutkan dengan menggambarkan perjalanan mereka ke berbagai negeri, reaksi masyarakat dunia terhadap perubahan besar itu, serta bagaimana mereka membantu Imam Mahdi menata kembali tatanan global berdasarkan kebenaran. Jika Anda menginginkan kelanjutan yang lebih panjang lagi, saya siap melanjutkannya kapanpun. Ketika perjalanan 313 itu terus berlangsung bersama Imam Mahdi, dunia perlahan mulai melihat perubahan yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Perubahan itu tidak serta-merta terjadi dalam sekejap. Ia hadir seperti fajar yang perlahan mengusir gelap malam. Cahaya kecil yang semula tampak samar mulai merambat ke setiap sudut bumi. Pada awalnya, banyak orang meragukan apa yang mereka lihat. Mereka mengira bahwa kebangkitan itu hanyalah gerakan kecil yang akan padam seperti api yang kehabisan kayu. Namun ketika mereka menyaksikan 313 itu bekerja tanpa henti, menjaga manusia tanpa pamrih, menolong yang tertindas, menenangkan yang ketakutan, dan menegakkan keadilan tanpa keberpihakan, keraguan mereka berubah menjadi rasa takjub. Para ulama menggambarkan bahwa pada masa itu, manusia telah terbiasa melihat pemimpin yang berjanji tetapi tidak menepati, berbicara tetapi tidak melaksanakan, menghukum dengan tebang pilih
dan menggunakan kekuasaan demi kepentingan pribadi. Namun, 313 itu justru hadir sebagai lawan dari semua kebiasaan buruk itu. Mereka adalah manusia yang jika berkata, maka mereka menepatinya. Jika diberi amanah, mereka menjaganya. Jika menghadapi cobaan, mereka tidak mengeluh. Jika melihat kezaliman, mereka berdiri tegak melawannya tanpa rasa takut. Tidak ada harta yang dapat membeli mereka, tidak ada ancaman yang dapat membengkokkan mereka, dan tidak ada pujian yang dapat membuat mereka sombong. Dalam perjalanan mereka ke negeri-negeri yang jauh, dunia pada masa itu digambarkan berada dalam keadaan yang sangat kacau. Tanah tandus akibat peperangan, bangunan hancur karena pertikaian, sungai-sungai dipenuhi tangis pengungsi. Kota-kota yang dahulu penuh kehidupan berubah menjadi tempat orang-orang saling mencurigai. Namun, 313 itu tidak pernah berhenti melangkah. Setiap langkah mereka menjadi penanda bahwa masa yang dijanjikan sedang berada di ambang pintu. Mereka disambut oleh banyak manusia, bukan karena mereka membawa hadiah atau kekayaan, tetapi karena mereka membawa harapan yang telah lama hilang. Ada sebuah kisah yang sering disampaikan oleh para perawi hadis mengenai bagaimana sebagian dari 313 itu mampu menenangkan orang yang sedang putus asa hanya dengan kehadiran mereka. Mereka tidak selalu berbicara panjang, namun pandangan mata mereka yang jernih dapat menyampaikan pesan kedamaian lebih kuat daripada ribuan kata. Beberapa ulama menggambarkan bahwa hati mereka dipenuhi cahaya keimanan yang begitu murni sehingga cahaya itu terpancar dalam tutur kata, sikap, dan tingkah laku mereka. Cahaya itu menyentuh siapapun yang berada di dekat mereka, sehingga manusia merasakan ketentraman yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Para peneliti yang mengkaji narasi ini melihat bahwa kelompok seperti 313 sangat mungkin memainkan peran penting dalam kebangkitan moral dunia. Dalam banyak catatan sejarah, perubahan besar sering dipimpin oleh sekelompok kecil yang memiliki keteguhan prinsip yang lebih kuat daripada kerasnya dunia. Mereka tidak hanya memengaruhi manusia melalui tindakan, tetapi juga melalui teladan hidup. Dan itulah yang dilakukan 313 itu. Mereka menunjukkan kepada dunia bahwa keadilan bukan hanya teori, tetapi tindakan nyata. Bahwa kedamaian bukan hanya harapan kosong, tetapi sesuatu yang dapat diwujudkan melalui kerja keras dan keikhlasan. Dalam perjalanan mereka bersama Imam Mahdi, banyak negeri mulai memohon agar sang pemimpin datang ke wilayah mereka. Bukan karena mereka ingin dikuasai, tetapi karena mereka ingin mendapatkan ketenangan yang telah lama hilang. Mereka ingin keadilan ditegakkan tanpa keberpihakan, hukum diberlakukan tanpa diskriminasi, dan kehidupan kembali berjalan tanpa rasa takut. Setiap kali 313 itu memasuki suatu negeri, perubahan pertama yang selalu terjadi adalah berhentinya pertikaian. Tidak perlu pertempuran besar, tidak perlu ancaman, hanya dengan kehadiran mereka dan keputusan-keputusan yang penuh kebijaksanaan, manusia mulai mereda dari kemarahannya. Salah satu hal yang sering ditekankan oleh para ulama adalah bahwa 313 itu memiliki kemampuan untuk memahami manusia lebih dalam daripada pemimpin manapun pada zamannya. Mereka tidak hanya memandang manusia dari sisi luarnya, tetapi memahami perasaan, ketakutan, dan keinginan manusia yang tersembunyi. Mereka memahami bahwa banyak manusia sebenarnya ingin hidup damai, tetapi terseret oleh keadaan, dipaksa oleh fitnah, atau ditipu oleh dunia. Oleh karena itu, 313 itu selalu berusaha menenangkan hati manusia terlebih dahulu, sebelum menegakkan hukum. Mereka mengobati luka hati sebelum mengobati luka dunia. Dalam banyak narasi, dijelaskan bahwa peran mereka di berbagai wilayah dunia bukan hanya untuk menertibkan keadaan, tetapi juga untuk menghidupkan nilai spiritual yang telah padam dalam diri banyak manusia. Mereka mengajarkan kembali pentingnya kejujuran, pentingnya menepati janji, pentingnya menolong sesama, pentingnya menjaga lisan,
dan pentingnya mengingat Allah dalam setiap urusan. Mereka mengingatkan manusia bahwa dunia bukanlah tujuan akhir, melainkan tempat yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya sebelum kembali kepada Pencipta. Ketika pengaruh mereka semakin meluas, dunia mulai memasuki masa perubahan besar. Orang-orang yang sebelumnya saling membenci mulai berdamai. Kelompok-kelompok yang dahulu saling bertikai mulai bekerja sama. Para pemimpin yang dahulu berperang demi kekuasaan mulai meredam ambisinya karena melihat keteladanan 313. Banyak kerajaan yang hancur akibat keserakahan mendadak berhenti dari ambisi buruk mereka. Dunia yang dulunya berada di ambang kehancuran perlahan mendekati masa keemasan spiritual. Namun, perubahan besar ini bukan berarti perjalanan mereka tidak menghadapi rintangan. Ada kelompok yang menolak perubahan tersebut, baik karena ambisi kekuasaan, kebencian, atau ketidakmampuan menerima kenyataan bahwa dunia sedang beralih menuju masa keadilan. Mereka berusaha menggoyahkan Imam Mahdi dengan fitnah, propaganda, dan ancaman. Tetapi 313 itu selalu berada di sekeliling sang pemimpin, menjaga beliau dari segala pengkhianatan. Mereka menghadapi kekuatan jahat itu tanpa rasa gentar karena mereka yakin bahwa pertolongan Allah selalu bersama mereka. Narasi ini dapat terus diperpanjang dengan menggambarkan bagaimana 313 itu menyatukan bangsa-bangsa, mengembalikan nilai kemanusiaan, dan memperbaiki tatanan dunia sampai mencapai puncak keadilan yang dijanjikan. Jika Anda ingin saya melanjutkan, saya siap memberikan bagian berikutnya dengan panjang dan kedalaman yang sama atau lebih luas lagi. Perjalanan 313 bersama Imam Mahdi memasuki fase yang semakin menentukan ketika dunia mulai menyadari bahwa perubahan yang mereka bawa bukan sekadar pergeseran kekuasaan, melainkan sebuah transformasi menyeluruh terhadap cara manusia memandang dirinya sendiri dan sesamanya. Pada masa itu, bumi digambarkan seperti tubuh yang lama sakit dan akhirnya menemukan obat yang tepat. Luka, sejarah yang telah berlangsung berabad-abad perlahan mulai mengering. Kota-kota yang dulu dipenuhi suara tangisan mulai dihiasi suara anak-anak yang kembali berani bermain di jalanan. Ladang-ladang yang sempat terbengkalai karena perang mulai ditanami kembali oleh petani yang telah lama kehilangan harapan. Udara yang tadinya dipenuhi ketakutan dan kebencian berubah menjadi udara yang membawa ketentraman bagi siapa saja yang menghirupnya. Namun, perubahan itu tidak terjadi begitu saja. 313 itu bekerja tanpa henti, seringkali tanpa tidur, seringkali tanpa makan cukup, tetapi tidak pernah mengeluh. Mereka memahami bahwa tugas mereka bukan tugas biasa. Mereka memikul amanah yang telah lama ditunggu oleh seluruh generasi manusia. Mereka bergerak ke tempat-tempat yang paling sulit, wilayah-wilayah yang selama bertahun-tahun dikuasai oleh para penindas. Mereka memasuki kota-kota yang dipenuhi rakyat yang telah kehilangan keyakinan pada siapapun. Mereka menghadapi kelompok-kelompok yang telah lama tenggelam dalam kegelapan kebencian. Namun, dengan keteguhan hati dan kelembutan sikap, mereka berhasil menyentuh jiwa banyak manusia yang telah lama tertutup oleh penderitaan. Pada suatu masa, dalam perjalanan mereka, para ulama menggambarkan bahwa dunia memasuki tahap baru ketika semakin banyak bangsa mulai menyerahkan urusan penyelesaian konflik kepada Imam Mahdi. Bukan karena mereka kalah, tetapi karena mereka sadar bahwa hanya keadilan yang ditawarkan beliau yang mampu mengakhiri permusuhan. Ketika 313 itu menginjakkan kaki di wilayah-wilayah yang ingin berdamai, udara di sekitar mereka seperti membawa kesejukan yang mengalir ke dalam hati setiap penduduk. Mereka mendengar ucapan-ucapan lembut dari para pendukung itu yang menyuruh mereka kembali membuka hati untuk kedamaian. Kata-kata mereka bukan kata-kata yang dipaksakan, melainkan kata-kata yang keluar dari kedalaman iman yang jernih.
sehingga siapapun yang mendengarnya merasakan getaran kebenaran dalam hati mereka. Banyak orang mencatat bahwa 313 itu bukan hanya pejuang dalam arti fisik, tetapi juga guru bagi jiwa manusia. Mereka mengajarkan bagaimana cara manusia memandang kesalahan orang lain dengan belas kasih. Mereka mengajarkan bahwa dendam adalah bara api yang membakar diri sendiri sebelum membakar orang lain. Mereka mengajarkan bahwa pengampunan lebih kuat daripada pembalasan. Dan yang paling penting, mereka mengajarkan bahwa kebaikan adalah kekuatan yang tidak dapat dihancurkan oleh kebencian selama manusia menjaga cahaya iman dalam hatinya. Dalam suatu periode perjalanan mereka, diceritakan bahwa ada sebuah negeri yang begitu hancur sehingga manusia yang hidup di dalamnya hampir kehilangan kemampuan untuk percaya kepada siapapun. Negeri itu telah mengalami perang berkepanjangan, rumah-rumah terbakar, hutan-hutan gundul, sungai-sungai keruh, anak-anak tumbuh tanpa mengenal senyum, orang dewasa hidup tanpa cita-cita, hanya berusaha bertahan hingga esok hari tanpa tahu apakah esok masih akan datang. Ketika 313 memasuki negeri itu, mereka melihat betapa dalamnya luka manusia yang tinggal di sana.